Wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mitra Persada FM dimanapun kita berada, mari kita bersyukur, memanjatkan syukur dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah agar termasuk hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang diperkenankan untuk mengisi surganya, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, kita bersama-sama membaca Al-Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Hari ini sampai surat Yunus ya, sampai surat Yunus ayat 40 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, lan iku tetep setengah saking penduduk Mekah, ai ahlu Makkah, tegese penduduk Mekah pada zaman itu, man utawi wong yu'minu kang iman sapa man bihi kelawan Al-Qur'an. Jadi ada di antara penduduk Makkah itu yang beriman, yang sesuai dengan hidayah Allah, dia sanggup menjalani keimanan, menyembah Allah, mengikuti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang dilarang oleh Islam. Inilah mitra Persada, petunjuk itu, hidayah itu memang masing-masing orang tidak sama. Maka kita bersyukur kalau kita termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah. Misalnya kita mendapatkan cobaan dari Allah, kemudian kita mengembalikannya pada Allah. Ya Allah, ini memang pemberianmu, bagaimana lagi kami harus menerimanya. Nah, ini mendapat hidayah dia. Lain dengan mendapat ujian sedikit aja, bukan main ya. Hidup angel hidup kok sulit sekali, dapat kesulitan saja. Nah, ini lain. Misalnya kalau ada ajaan untuk berbuat baik, begitu kita kemudian menerimanya dengan terbuka, menanggapinya dengan tanggapan yang positif, maka itu berarti mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Allah berkuasa untuk menunjukkan seseorang itu. Makanya kita mohon pada Allah selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Li ilmillahi, krana ngilmune Gusti Allah, zalika ing mengkono iman minhu saking Gusti Allah. Wa minhum, lan iku setengah saking ahlu Makkah, man utawi wong la yu'minu kang ora iman sapa man bihi kelawan Al-Qur'an, abadan halis selawase. Jadi ada yang memang tidak terbesit dalam hatinya untuk mengikuti kebenaran, beriman pada Allah. Allah tidak bisa dilihat. Beriman kepada Muhammad, Muhammad itu ya manusia biasa, lahir di tengah-tengah kami, dia juga makan, dia pergi ke pasar gitu kan. Mengapa kami harus beriman kepadanya?
tidak tahu bahwa di balik itu Rasulullah itu manusia biasa tapi yang dipilih oleh Allah. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ya, di surat Asy-Syu'ara ya. Mereka mengatakan, "Loh, kok ini orang katanya rasul tapi kok makan, tapi kok pergi ke pasar." Nah, ini tidak mengapa. Karena Rasulullah itu manusia biasa juga, sakit, kalau kepanasan juga panas, ya. Menangis juga, sedih, itu dialami. Sebaliknya kalau seorang utusan itu dipilih dari golongan malaikat, ya tidak nyaman bagi manusia. Karena dia tidak makan, berarti kan kuat. Kalau mau perang begitu, dia menonton tidak makan ya enak, kita makan. Maka diutuslah Rasulullah atau utusan Allah, Nabi Rasul itu dari golongan manusia, supaya merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa, sehingga dia akan komunikatif, kemudian komunikasinya itu persuasif ya. Apa persuasif itu? Ya elegan, tidak gerusa-gerusu, tidak kasar. Pemilihan kata-katanya dalam komunikasi itu pemilihan yang paling bagus, yang tidak menyinggung ya. Misalnya mengajak, itu tidak sambil mengejek. Mengajak ya mengajak. Bahasa mengajak ya bagus gitu kan, menarik, menyenangkan hati gitu kan, supaya yang diajak ini tertarik. Orang-orang yang melakukan iklan itu kan, wah itu bukan main menariknya, supaya apa? Mau beli. Nah ini kita berdakwah atau mengajak pada orang lain juga dengan kalimat-kalimat dengan gaya yang menarik, orang, sehingga orang itu mau sesuai yang kita ajak. Mitra persada kemudian kadzalika kaya mengkono wa rabbuka lan utai pangeran sira Muhammad iku a'lamu luweh ngudaneni bil mufsidina kelawan wong-wong kang gawe rusak, tahdidun lahum, ancaman lahum kedue ahlu kitab. Jadi setelah kalimat wa minhum man la yu'minu bih, di antara mereka itu orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian diancamlah wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah itu akan lebih tahu orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini artinya ketidakberimanan mereka ini termasuk perbuatan merusak, berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak beriman atau menyekutukan Allah itu termasuk perbuatan yang merusak. Baik merusak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tentu ini tahdid, ancaman. Allah tahu loh perbuatan merusak itu. Nah, kemudian diancam. Tentunya kalau kemudian diikuti dengan taubatan nasuha ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha, yang murni, yang sepenuhnya. Tobat bukan etok-etokan gitu. Wa ing kadzabu lan lamun gorohake sapa ahlu Makkah ka ing sira Muhammad fakul mongko ngucapno sira lahum kedue ahlu Makkah li utawi kagungan ingsun amali li iku tetep kedua ingsun amali utawi ngamal ingsun walakum lan iku tetep kedua sira kabeh amalukum utawi ngamal sira kabeh ai likullin jazaun
jazaa'u amalihim. Masing-masing itu ada balasan dari amalnya itu. Ini menjadi perhatian bagi kita bahwa seorang pengajak, seorang dai, mubaligh atau guru, ya, motivator dan seterusnya, orang yang mengajak kebaikan-kebaikan itu tugasnya mengajak, tidak berkaitan dengan keimanan yang diajak. Yang diajak itu tidak beriman, ya jangan sampai marah banget ya. Jangan sampai, kalau bisa tidak usah marah. Karena itu sudah bukan wilayahnya. Itu wilayah Allah. Di sini di ayat ini, wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum. Kalau mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka katakan, amalku ya bagiku, bagi kalian juga amal kalian. Nah, ini sudah sendiri-sendiri. Artinya tidak boleh memaksakan kehendak atau ajakan itu. Ini penting ya, bagi dakwah di era modern begini ini. Kita harus ingat prinsip seperti itu ya, bahwa urusan hidayah itu urusan Allah. Adapun manusia yang mengajak, yang berdakwah, yang muraghib ya, orang yang menganjurkan, memotivasi, itu ya sampai di situ saja. Fa innama 'alaikal balaghu 'alainal hisab. Maka bagimu kewajibanmu adalah al-balagh, menyampaikan, wa 'alainal hisab, dan bagi Allah adalah menghisab amal. Nah, sudah kebahagiaannya sendiri-sendiri sudah klop. Maka terasa nyaman kita mengajak orang lain, ya kalau mengikuti maka kita bersyukur. Semata-mata mereka mengikuti karena kehendak Allah atau digiring oleh hidayah oleh Allah, hidayahnya Allah. Namun ketika satu pun tidak ada yang mau ikut gitu, maka kita perhatikan, kita meyakini bahwa memang kehendak Allah seperti itu. Nah, kita dalam hal itu sudah mendapatkan pahala, kewajiban kita sudah gugur dan seterusnya. Wah, kalau itu terus-teruskan, orang yang diajak tidak mau, kemudian masih kewajibannya yang mengajak, wah itu kalau dia kafir, tanggungannya yang ngajak sampai dia beriman. Kalau belum beriman masih tanggungannya, kan berat sekali bagi seorang mubaligh atau dai atau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Antum utawi sira kabeh iku bariuna, bebas kabeh, mimma saking barang akmalu kang ngamal ingsun, wa analan utawi ingsun iku bariun uga bebas, mimma saking barang takmaluna kang lakoni sira kabeh. Wa hadza utawi iki ayat iku mansukhun den busek bi ayatis saifi, kelawan ayat saif, ayat-ayat tentang perang. Tetapi dalam Islam itu kan peperangan terjadi ketika kaum muslimin terdesak, kepepet. Bukan berarti kalau mereka tidak beriman kemudian langsung kita bunuh, kita perangi, bukan. Tapi maksudnya adalah kita membela diri sudah, mengajak sudah masih dikejar, masih diserang. Nah, ini namanya kafir harbi. Orang Islam harus mempertahankan diri, melawannya, karena harbi kan perang sifatnya. Tapi kalau kekufuran itu tidak membahayakan kaum muslimin, ya tidak boleh. Jadi di sini disebutkan mansukhun bi ayatis saifi, itu maksudnya ketika kaum muslimin memang diserang, dipojokkan sampai membahayakan kaum muslimin. Wa minhum lan iku setengah saking ahlu Makkah man utai wong yastami'una kang ngrungu, kang amrih krungu sapa man
ilaika maring sira idza qara'ta nalika maca sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Jadi mereka berusaha ketika engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, berusaha mereka mendengarkannya. Cuma mendengarkannya ini tidak sampai hati, tidak sampai ke dalam hati. Afa anta anata utawi sira iku tusmi'u amrih ngrungokake sira asumma ing wong kang budhek sabahan nyerupakake sapa Allahum ing wong-wong sing ndak iman mau bihim kelawan asum wong-wong sing budhek fi adamil intifai ing dalem ora anane den alap manfaat bima kelawan balang yutla kang den wacaake apa ma alaihim ing atase ahlu kitab, ing atase ahlu Makkah ya, penduduk Makkah. Ini artinya pekerjaan mengajak kepada kebaikan ini tetap harus dilaksanakan walaupun orang-orang kontras. Tetap disampaikan, tetap. Kalau di daerah-daerah kita ya tentunya di tempat-tempat yang bersih, di tempat-tempat yang memang layak, yang merupakan tempatnya ya. Kalau kita mengajak orang kan biasanya di musola atau di masjid gitu kan, pakai speaker gitu kan, itu tempatnya. Tapi kalau di jalan atau di mana gitu jarang. Kecuali orang-orang tertentu ya, di warung gitu ya, ngobrol-ngobrol kemudian minum kopi kemudian ada ajaan yang mengajak kepada kebaikan, itu juga bagus. Itu pernah dikerjakan oleh siapa? Said Qutb. Said Qutb mengajak di warung kopi begitu diajaknya. Kita juga bisa sekarang ini, misalnya di majelis di acara yatiman atau yatiman itu kan biasanya yang hadir kan orang yang sholat dan orang yang tidak kan, karena dia perhatian sama anak kecil yang miskin, yang fakir, yang yatim ya, yang ditinggal ayahnya. Di situ diacarakan juga penyampaian ajaan. Dan ajaannya sholat berjamaah, ajaan untuk mengikuti pertemuan seperti Yasin, manakipan, tibaan, bisa itu. Di sini karena mengumpulkan orang itu kan merupakan sesuatu yang sulit ya, kecuali sudah ada wadahnya seperti itu. Maka ketika kita orang-orang sudah pada berkumpul, dianjurkan kita ini mengisinya dengan menyempatkannya dengan menyelipkan ajaan-ajaan kebaikan. Kalau bisa begitu. Mitra Persada afa anta walau kanu bima yutla alaihim, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dibacakan pada mereka. Apakah engkau akan membuat orang bisa mendengar dengan apa yang mereka tidak bisa mengambil manfaat dari yang dibacakan kepada mereka itu? Ini bukan berarti pertanyaan yang harus dijawab. Ini ya. Sabbahu ma'as walau kanu senajan ono sapa ahlu Makkah iku ma'as somami sartane budak iku layak tiluna ora duweni akal sapa ahlu Makkah, ora gelem mikir sapa ahlu Makkah, ya tadabbaruna ora ngalapi tutur, ora angen-angen sapa ahlu Makkah. Jadi di sini suatu saat Kanjeng Nabi itu juga sedih dengan ketidakberimanan kaumnya. Banyak ya di Al-Quran disebutkan itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu gitu kan. Bisa jadi engkau membunuh dirimu, engkau bisa jadi engkau sedih sekali ya,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin azizun 'alaihi ma 'anittum. Kanjeng Nabi itu berat rasanya olehnya apa yang membebanimu, yaitu apa? Kekufuran atau kebelum berimanan. Sangat ingin kaumnya itu beriman, sangat ingin. Maka kita tiru yang seperti ini ya. Kita ajak orang lain, kita ajak begitu, sampai mereka tertarik. Dengan cara apa gitu supaya mereka tertarik. Gitu. Ini mengikuti jejak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum lan iku tetep setengah saking ahlu Makkah man utai wang yang zuru kang ningali sapa man ilaika maring sira Muhammad afa anta anata utai sira iku tahdi paring pituduh sapa sira al umya ing wong kang wuta walau kanu senajan ana sapa wong-wong kang wuta mau iku layib siruna ora ningali sapa wong-wong kang wuta sabbaha nyerupake sapa Allahum ing wong sing wuta atau penduduk Makkah itu bihim kelawan wong-wong kang wuta fi adamil inti ihtidai ing dalem ora anane ngalap pituduh bal a'zama ya bal a'zam balik luweh gede ini bang ngadamil ihtidak ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukannya penglihatan mata yang buta itu, tetapi walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu adalah hatinya. Ini kalau hatinya sudah buta, walaupun cedek langgar, ya tidak sholat dilanggar, tidak sholat, cedek masjid, lemuni sepakare keduren, dadi sing krungu sing ado, sing ndak krungu, lah itu hanya alasan. Jadi pituduh atau hidayah ini penting sekali. Kemudian innallaha satuhune utawi Gusti Allah iku la yadzlimu ora nganiaya sapa Allah annasa ing menungsa sayan ing suwi-wiji kelawan suwi-wiji walakin annasa lan tetapine satuhune menungsa anfusahum ya awak dhewe nas iku yadzlimuna nganiaya sapa nas. Jadi disimpulkan bahwa Allah tidak mendolimi manusia, termasuk urusan keimanan dan kekufuran, urusan petunjuk dan kesesatan. Allah tidak bisa dituduh sebagai yang bersalah, karena manusia sudah diberi akal, sudah diberi kekuasaan memilih. Silakan, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin ya silakan beriman, siapa yang ingin ya silakan kufur. Tapi semua ada balasannya, gitu kan? Sudah diberi bekal yang banyak ya, syariat ini sudah banyak, sudah lengkap. Nah, maka di posisi ini Allah tidak menganiaya seorang pun, tidak menganiaya sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Tetap si manusia itu berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Dengan apa? Ya tidak mau. Ya itu karena keberhasilan setan menggodanya. Ya, keberhasilan programnya setan. Ya, kalau kita tidak ingin programnya setan berhasil, ya jangan diikuti. Gak usah diikuti. Programnya itu jelek, tapi kadang-kadang berhasil. Jelek tapi berhasil. Misalnya terjadi pembunuhan atau perampokan atau ya macam-macam ya, yang berbuat dosa itu kan godaan setan betul. Nah, ketika itu berhasil, berarti programnya setan berhasil kan. Nah, program yang jelek kok berhasil, yang jelek aja berhasil.
Maka program kita yang baik ya kalau bisa berhasil. Misalnya ketika orang ada yang pulang haji, dianjurkan kan kita meminta doa kepadanya sebelum masuk rumah gitu ya, berbondong-bondong. Kalau di Blitar itu kan mudah ya, artinya datang begitu aja kan bisa dikasih makanan, kemudian nanti pulang dibawain. Kalau di daerah tempat lain ya, seperti di Kabupaten Gunung Kidul, Jogja itu enggak begitu. Orang pulang haji itu malah dapat amplop dari tamu yang hadir. Kemudian tamu itu pulang enggak bawa apa-apa, hanya makan aja di tempat situ. Nah, maka tidak heran kalau di Kabupaten Blitar ini besar sekali biayanya ya, kalau berangkat haji itu ya pulangnya itu bisa sampai 30 juta gitu ya. Bukan main. Tapi itu diniati sedekah, diniati bersyukur kepada Allah, berderma kepada orang lain meminta doa. Seharusnya ya orang yang orang yang tidak haji itu ketika hadir itu mendoakan dulu. Mudah-mudahan jenengan haji jenengan mabrur. Mudah-mudahan jenengan bertambah takwa. Kemudian mudah-mudahan biaya yang engkau keluarkan untuk haji ini diganti oleh Allah. Ada 3 macam doanya itu. Baru kula nyuwun donga nggih. Mohon doanya. Kemudian yang Pak hajinya berdoa. Sebenarnya begitu, tapi kadang-kadang kita ini wis ndak mendoakan wis selamat. Selamat alhamdulillah. Njaluk dongane. Ya itu juga ndak apa-apa. Tapi yang bagus mendoakan dulu, kemudian baru minta doa. Mudah-mudahan Allah menerima haji panjenengan. Mudah-mudahan rezeki yang jenengan keluarkan untuk ibadah haji diganti oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan Allah menetapkan ketakwaan kepada panjenengan. Nah, mitra persada, sekali lagi Allah tidak mendolimi hamba. Allah itu tidak mendolimi hamba, tetapi hambalah yang mendolimi dirinya sendiri. Ketika orang berbuat salah begitu ya, itu hakikatnya dia kan tahu yang dilakukan itu tidak boleh gitu kan, tahu. Ketika dia terlanjur melakukan, maka di situ kan ada unsur kesengajaan ya, ada unsur upaya gitu. Misalnya orang nyolong gitu kan ada upaya gerak mencari waktu yang tepat gitu kan, supaya yang punya ini tidak tahu gitu kan, ada upaya. Padahal kalau diam saja itu bisa, diam tidak bergerak, tidak mengambil itu bisa. Maka inilah laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Maktasabat ini kan yang diupayakan. Orang berbuat salah itu, berbuat jelek itu karena diupayakan. Dia juga berusaha. Nah, ketika dia tidak berusaha sebenarnya sudah tidak melakukan kejahatan kan, tidak berupaya, hanya diam saja. Inilah mitra persada, ayat-ayat Al-Quran yang mengajak kita supaya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, mengikuti ajakan-ajakannya ya, diajak. Kemudian kita tidak mendolimi diri kita masing-masing. Kita tidak dolim itu berarti kan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka kan. Orang masuk neraka itu dolim, menganiaya diri sendiri. Kenapa? Karena memasukkan badannya ke dalam neraka. Namanya berbuat dolim kan, harusnya kan tidak. Demikian mitra persada, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita hidayah selama-lamanya sehingga kita termasuk orang yang al-muhtadin, orang yang berada di at-thoriq al-mustaqim, as-sirat as-sawi ya, as-sirat al-mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.